Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulullah mendidik Abu Bakar As-Siddiq yang hakikatnya adalah pendidikan untuk kita semua, bahwasanya menghadirkan rasa bahwa Allah ini melindungi, bahwa Allah ini benar-benar menjamin, bahwa Allah ini benar-benar memiliki garansi terhadap siapapun orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah, kepada pensyariatan Allah, maka hidupnya akan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada yang turut menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja salah seorang di antara mereka itu melihat ke bawah, melihat kaki-kaki mereka sendiri saja, maka niscaya mereka akan melihat dan menemukan kita. Justru Rasulullah SAW menjawab kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq tadi itu dengan pertanyaan, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnainin, tidaklah kita ini hanya berdua, bukanlah kita ini hanya berdua, Allahu salisuhuma, tetapi Allah adalah yang ketiga di antara kita. Muttafaqun alaih. Ini beberapa faedah yang bisa kita urai sebagai pembelajaran Bapak-bapak sekalian, bahwasannya yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah di segala situasi, tenang dan tidak merasa takut. Tenang dikarenakan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sangat banyak ajaran yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, bahwa apabila kita beriman dan beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihati fala khaufun alaihim walahum yahzanun, misalnya. Dan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, maka dijamin oleh Allah diberikan ketenangan, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Kemudian kelak ketika meninggal berada di surga, di jannah Allah. Sehingga orang yang sudah meyakini ayat seperti ini, maka dia mustahil akan menggadaikan diri, menukar perolehan atau kesenangan dunia, mengorbankan janji Allah yang di akhirat itu. Nah, Allah dan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah mendidik Abu Bakar As-Siddiq yang hakikatnya adalah pendidikan untuk kita semua, bahwasanya menghadirkan rasa bahwa Allah ini melindungi, bahwa Allah ini benar-benar menjamin, bahwa Allah ini benar-benar memiliki garansi terhadap siapapun orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah, kepada pensyariatan Allah, maka hidupnya akan tenang. Dengan sedemikian tenangnya baginda Nabi SAW di saat yang sedemikian genting, di atas kepala sudah berseliweran orang-orang,
Bahkan di dalam satu riwayat yang lain dinyatakan ketika mereka para pemuda ini sudah putus asa mengejar Nabi, ternyata tidak ada di situ, dia sambil pergi sambil melampiaskan kekesalannya, Pak. Ambil batu lempar ke dalam mulut gua itu. Kenalah baginda Nabi, diantaranya kena apakah giginya atau apa berdarah. Ini nggak sengaja mereka, maksudnya nggak sengaja ngelempar, tapi karena kesal tidak menemukan buruannya, pergi sambil melemparkan sesuatu ke dalam gua itu. Tadi disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan bahwasanya nadhartu ilal aqtamil musyrikin. Aku melihat ada telapak kaki kaum musyrikin. Musyrik. Jadi yang mengejar mereka itu bukan orang kafir, Pak, tapi orang yang sesungguhnya sudah memiliki keyakinan atau menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka masih mempersandingkan sesembahan yang lain dengan Allah. Ini makna musyrik itu adalah seperti itu. Musyrik itu adalah orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam praktek ibadahnya, dalam praktek penyandaran hidupnya, ini masih memakai rujukan, masih mendambakan dari zat atau dari subjek yang lain, Pak. Ini musyrik. Musyrik itu dari kata syarikah, jadi mempersandingkan atau mempersekutukan. Nah, kalau orang kafir jelas mengingkari, tidak mau menerima ajaran, tidak mau menerima keberadaan Allah yang esa, kafir. Nah, ternyata orang-orang Quraisy ini, orang-orang Quraisy, masyarakatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau belum diutus, ini adalah orang-orang yang sudah meyakini Allah, Pak, mengikuti ajaran milahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Ismail turun ke bawah. Kalau yang kemudian bercabang jadi Musa, jadi Isa, Yahudi, Nasrani. Nah, masyarakat Quraisy ini termasuk yang masih lurus mengikuti milahnya Ibrahim, yakni Muslim sebenarnya, mengakui bahwa Allah itu Esa. Sehingga kemudian tidak heran, ini Nabi Rasulullah belum diutus, tapi kok ayahnya sudah bernama Abdullah, kok sudah kakeknya bernama Abdul Muthalib, kok sudah ada nama-nama yang mengindikasikan sebagai hamba Allah. Memang ternyata masyarakat Quraisy itu adalah masyarakat yang bertuhan. Tuhannya siapa? Ya Allah, gitu, Pak. Dan Ka'bah itu disebut Baitullah, itu sejak sebelum Rasul lahir sudah disebut Baitullah. Ketika mau dihancurkan oleh Abraha dari Afrika itu, dari Yaman, kemudian kakek Nabi SAW sebagai penjaga, sebagai pemegang kunci Ka'bah, kunci Baitullah, disebut sudah Baitullah, padahal Nabi belum lahir. Islam yang sekarang utuh sekarang ini belum sampai atau belum turun. Ini masih sisa-sisa milah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka disebut musyrik karena selain meyakini adanya Allah yang Esa, mereka juga menjadikan patung-patung, menyandarkan tiarah, tatoyur, nasib, itu masih dengan landasan-landasan yang musyrik, landasan-landasan yang apa? Tatoyur. Nasib akan ditentukan, kesialan akan ditentukan apabila dia sudah mendeteksi dari ini burung kalau dilepas terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kanan nanti isarohnya apa, kalau ke kiri isarohnya apa, masih kental seperti itu, maka disebut musyrik. Karena Allah ada, Allah dia yakini, bahkan rumah Allah mereka rawat gitu, mereka jaga betul, semuanya juga tawaf, juga sa'i, tetapi di saat yang sama mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW diutus untuk memurnikan ajaran milah Ibrahim tadi, menyempurnakan, mereka yang sudah kadung mendarah daging dengan kemusyrikannya ini protes keras, Pak, menolak keras.
sampai terjadi mengejar-ngejar akan membunuh seperti ini, menolak. Namun sebagian besar penduduk Makkah kemudian bisa menerima Islam itu ketika setelah 8 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, ini dengan pembebasan kota Makkah. Jadi disebut di sini kaum musyrik. Memang betul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebut mereka bukan akdamil kafirin, bukan akdamil kafirin, bukan telapak kaki orang-orang kafir, tetapi disebut akdamil musyrikin. Ini. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya sedemikian baginda Nabi SAW itu dikhawatirkan betul oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak hanya itu Pak, dalam kisah lengkap riwayat ini dalam sirah dinyatakan bahwasanya gua tempat baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat lubang-lubang ular, lubang-lubang sarang ular, celah-celah bebatuan yang di situ keluar ular. Kelihatan ada ular di dalamnya. Nah, demi Abu Bakar As-Siddiq ini sangat menyayangi, sangat eman, sangat mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru lubang-lubang ular itu ditutup dengan tangan beliau, dengan tangan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai ular ini menggigit kekasih Allah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ularnya menggigit, biar gigit tangan saya. Begitu Pak. Maka ketika ada kaum pengejar, kaum musyrikin yang sudah di depan, di atas kepala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini khawatirnya sangat-sangat khawatir. Bukan khawatir kalau dia kena, dia kebunuh, tidak. Tetapi yang dikhawatirkan justru keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa, yang sekian kali teruji, yang merupakan bentuk atau wujud perwujudan cinta dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq untuk kesekian kalinya. Dan dalam perjalanan sirah sampai Rasul meninggal, sangat banyak tameng hidup yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya benar Abu Bakar As-Siddiq ini mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri. Nah, ini bulan Maulid Pak. Sekarang ramai diacarakan kegiatan-kegiatan yang macam-macam. Ya kalau ditanya mereka, oh ini kita dalam rangka mencintai Rasulullah, mencintai kelahiran Rasulullah, kita senang dengan kelahiran Rasulullah. Bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diekspresikan dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya itu benar, ada yang bentuknya itu mubah, ada yang bentuknya itu justru tersesat, begitu. Mencintai Rasulullah kemudian dengan cara membuat satu ritual mengumpulkan hasil bumi, kemudian dibikinlah sesajen. Hasil bumi itu dibentuk gunungan-gunungan, diarak keliling kota. Ini dalam rangka kami mencintai Rasulullah. Ada namanya apa Pak? Grebek Maulid, grebek Maulid. Ini kemudian berkembang keyakinan, barang siapa nanti yang bisa mendapatkan gunungan itu, bahan dari gunungan, ya kacang panjang, ya ketela, ya terong, ya timun, macam-macam hasil bumi. Barang siapa yang mendapatkan itu dapat berkah besar. Bahkan dulu mbah saya cerita itu, kalau di Jogja itu kalau bisa mendapatkan salah satu saja dibawa pulang jadikan jimat itu Pak. Nah, ini keyakinan-keyakinan sudah melenceng dari esensi Maulid itu. Ya, jadi kondisi merayakan Maulid di beberapa tempat dalam momentum yang berbeda sudah kita sampaikan. Kalau Muhammadiyah itu menyikapinya sebagai hal yang mubah, apakah haram, apakah bid'ah, itu tergantung kemasannya. Kalau dikemas dengan kesyirikan, ya memperingati Maulid yang sejenis itu adalah syirik. Kalau dikemas dengan kebid'ahan, ya memperingati Maulid yang jenis itu adalah bid'ah. Tapi kalau dikemas dengan kajian,
memaparkan sirah Nabi, kemudian mengambil nilai-nilai yang itu adalah kegiatan yang tidak mengandung kesyirikan, kebid'ahan, ya baik gitu. Jadi porsinya tidak mengharamkan maulid, perayaan, juga tidak menyuruh, juga tidak melarang. Tergantung hukumnya, tergantung kemasan yang dilakukan. Kita contohkan kalau kemudian maulid, takmir masjid, mengundang dangdut misalkan, dangdut, ya dai yang diundang ceramah, tapi dengan membawa perangkat musik, terus di situ joget-joget. Apakah sholawat, apakah dangdut, atau apa begitu. Apalagi yang nyata-nyata mengundang artis Inul Daratista dengan ngebornya di situ, ya tentu itu tidak benar, sudah tentu menyimpang perayaan maulid yang seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita terjaga ya Pak dari hal-hal yang demikian.